Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang menduga-duga atau berbicara, berpendapat tentang zat atau sesembahan orang Sunda, ya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa orang Sunda itu dulu menyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon, gunung, atau jin, atau hal-hal yang lainnya. Saya tidak tahu mereka berkata seperti itu dari mana, gitu ya. Sumber pijakan mereka berkata, berpendapat itu apa sebetulnya, gitu ya. Apakah mereka mencari atau mendapatkan dari sejarah, dari penelitian, atau dari mana, atau hanya sekedar bicara omong kosong saja, gitu ya. Kalau bagi saya mereka itu so tahu, gitu ya. Seharusnya untuk mempelajari orang Sunda itu menyembah apa atau menyembah siapa, itu seharusnya dilihat dari catatan sejarah dan ajaran Sunda wiwitan, gitu ya. Ajaran Sunda masa awal, begitu ya. Sesungguhnya orang Sunda itu tidak pernah berubah. Dari dulu sampai hari ini yang disembah ya itu saja. Zat yang itu saja, ya. Sesembahannya itu tidak berubah. Sebelum datang orang Arab ke tanah Sunda juga sebetulnya yang disembah ya itu saja. Setelah orang Arab datang ke tanah Sunda masih itu juga yang disembah hari ini. Nah, saya coba dapatkan catatan itu dari ajaran Sunda Wiwitan. Begini ya yang tertulis dalam teks ajaran Sunda Wiwitan. Zat yang disembah oleh orang Sunda itu, ya. Ini orang Sunda, perhatikan ya. Kayaknya sepertinya harusnya ingat atau hafal atau tahu artinya. Tapi kalau tidak tahu nanti saya terjemahkan sesuai kemampuan saya dalam bahasa Indonesia, ya. Begini, sesembahan atau zat yang disembah oleh orang Sunda. Yang tunggal anu mahaluhung satemena tujuan utama manusia sembah yang henteu boga anak, henteu boga dulur, boga baraya jeung batur oge henteu di jagat ieu jeung ieu alam. Anu pangunggulna dina sagala rupa hal. Hung tah eta teh anu ngagem bebeneran sajati. Ahung. Itu teks yang tertulis dalam Sunda Wiwitan. Nah, ini artinya dalam bahasa Indonesia. Tuhan Tunggal yang Maha Agung. Sesungguhnya dialah yang sebenarnya tujuan penyembahan manusia. Tidak punya anak dan tidak punya saudara. Punya kerabat dan teman juga tidak di seluruh jagat dan seluruh alam ini. Dia yang paling unggul dalam segala rupa hal. Hung. Itulah agama pegangan kebenaran yang sejati. Ahung. Nah, itulah zat atau sesuatu atau sesembahan yang disembah oleh orang Sunda. Dari dulu sampai detik ini tetap itu yang disembah, gitu ya. Tidak berubah. Zat yang sesuai dengan kriteria yang tadi disebutkan itulah yang disembah oleh orang Sunda. Jadi bukan batu, bukan pohon, bukan jin, bukan gunung, bukan matahari, dan bukan yang lainnya. Tapi zat yang tadi, kriteria tadi, yaitu zat yang tunggal. Ya, zat yang tidak punya anak, tidak punya saudara, tidak punya kerabat, tidak punya teman, dan yang paling unggul dalam segala rupa hal. Nah, keyakinan orang Sunda itu seperti itu yang harus disembah. Sekarang paham ya?
Jadi salah besar orang yang tidak memahami dengan benar ajaran Sunda Wiwitan, tetapi berbicara secara menduga-duga, dan dugaannya itu celakanya dianggap sebagai kebenaran, padahal hanya dugaan. Hati-hati ya kalau berbicara, kalau berpendapat itu harus berdasarkan pada data, hasil penelitian sendiri atau hasil penelitian orang lain yang juga orang lain yang menelitinya itu harus bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Ya mudah-mudahan paham ya. Kalau ada yang harus kita diskusikan, mari kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.